tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Adik sanak mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Halo teman pemilih, balik lagi di kami Icak-Icak Podcast KPU Kota Bengkulu. Hari ini episode yang sangat spesial bersama Ketua KPU Kota Bengkulu, Bapak Rayendra Pirasat. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Icak-Icak Podcast KPU Kota Bengkulu. Sama-sama. Baiklah teman pemilih, nih tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Boleh Pak diperkenalkan diri dulu, namanya siapa, tinggal di mana? Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama Rayendra Pirasat. Saat ini dipercaya teman-teman menjadi Ketua KPU Kota Bengkulu. Kemudian asal ya? Iya, asal. Nah, saya lahir dan besar di Kota Bengkulu. Masih ada Cak? Asli berarti Pak ya? Warga Bengkulu. Masih ada? Untuk latar pendidikannya nih Pak, background pendidikannya, ya. boleh diceritain sedikit Pak? Ya, saya kuliah di dulu namanya STAIN. Oh, STAIN. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Kota Bengkulu. Syariah. Kemudian tamat tahun 2003. 2003, sudah lama berarti Pak. Ya. Terus Pak, ini bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana perjalanan karirnya sehingga sekarang kan sudah menjadi ketua KPU? Ya, jadi dulu setelah kuliah senior kita di STAIN yang sekarang sudah menjadi UIN ya. Jadi mengajak bergabung di STAIN, sempat mengabdi juga di STAIN beberapa tahun, ada sekitar 4 tahun ya. Kemudian ya karena ada tugas lain, saya izin dengan guru-guru saya di STAIN, saya pamit untuk sementara, saya mengerjakan tugas di luar dulu. Nah, kemudian beraktivitaslah di luar. Kemudian setelah lama menghilang dari Kota Bengkulu ini, tugasnya di daerah-daerah. Ngabdi ke daerah. Ya, ketemu masyarakat desa, ya kan, melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Lama juga. Kemudian lama. Kemudian juga, tapi masih bersentuhan dengan teman-teman di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu. Kemudian berpikir untuk mencari suasana baru, mendapat tantangan baru. Kemudian bergabunglah yang awalnya di Bawaslu dulu. Bawaslu. Panwaslu namanya. Nah, dulu kan masih Panwas. Kemudian 2018 menjadi Bawaslu. Selesai di Bawaslu 1 periode. Kemudian mencoba untuk bergabung di KPU Kota Bengkulu. Kemudian alhamdulillah bisa masuk di KPU Kota Bengkulu. Nah, berarti memang dari awal sudah mencintai dunia penyelenggaraan pemilu berarti ya Bapak ya? Betul. Di Bawaslu sebagai ketua juga kebetulannya Pak? Ya, dulu ada beberapa, pertama kali terpilih di Panwas, masih anggota. Kemudian setelah itu tidak lama, berapa bulan menjadi ketua Bawaslu. Ini antara KPU dan Bawaslu kan sama-sama penyelenggara, tapi Ya. tentunya ada perbedaannya kan Bapak? Bisa diceritakan Pak, apa sih perbedaannya setelah di KPU kemarin di Bawaslu? Jadi saya ingin memberikan kesan terlebih dahulu. Boleh. Jadi kan walaupun saya di Bawaslu, saya sudah kenal juga dengan teman-teman di KPU kan, karena sering berinteraksi.
Nah, yang jadi menarik antara Bawaslu dan KPU ini dalam pelaksanaan tugasnya, ya. Jadi kalau Bawaslu sisinya adalah sisi pengawasan setiap penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan. Kemudian yang menjadi semua yang menjadi objek-objek pengawasan bagi Bawaslu. Nah, kalau di KPU ini kan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, sehingga menjadi sisi yang berbeda. Satu melakukan pengawasan, yang kemudian yang sisi lain melaksanakan teknis dari pelaksanaan. Untuk ini Pak, apa sih yang menjadi hal yang tertarik Bapak untuk terjun langsung ke dunia kepemiluan ini Pak? Ya, jadi moderator ya, ini pertanyaan menarik karena saya dan teman-teman dulu waktu menjadi mahasiswa di kampus, ya, berinteraksi besar di organisasi kemahasiswaan baik internal dan eksternal kampus. Jadi kan sering diskusi, sering ngobrol berkenaan dengan demokrasi, berkenaan dengan hak sipil, kemudian hak masyarakat secara luas. Yang menjadi topik pembicaraan besar diskusi adalah pelaksanaan pemilu. Jadi di situ kita berbicara demokrasi dulu. Jadi bagaimana teman-teman diskusi alot, diskusi panjang dan dalam, sehingga rasanya setelah itu rasanya menjadi tertarik, obrolan itu menjadi menarik kalau kita masuk di dalam dunia penyelenggaraannya. Jadi tidak hanya dalam konteks wacana, kami berpikir perlu memberikan sumbangsi ketika kita harus masuk di dalamnya. Jadi selain saya dan sekarang banyak teman-teman yang masuk ke dunia penyelenggara pemilu. Nah, karena berawal dari diskusi kecil dulunya, ya, sehingga menjadi tertarik. Paling tidak idealisme yang kita bicarakan dulu ini dapat kita berikan sumbangsi kita terhadap pelaksanaan demokrasi di negeri kita, seperti itu. Berarti berawal dari diskusi, betul. Terinspirasi langsung terjun ya Pak, betul. Sekarang kan sudah menjadi Ketua KPU Kota Bengkulu ini Bapak. Jadi boleh nggak sih Pak dijelaskan apa aja tugas dan tanggung jawabnya yang diemban Bapak? Ya, jadi ada tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, ya, termasuk salah satunya kepada Ketua KPU. Nah, tugasnya kalau yang diamanatkan ini adalah melaksanakan dan memimpin kegiatan, melaksanakan pleno. Pleno ini kan ada pleno rutin, terbuka, tertutup. Kemudian memimpin pelaksanaan kegiatan KPU, ya. Jadi itu tugas dari Ketua KPU. Kemudian mengkoordinasikan, ya. Jadi tugas Ketua KPU mengkoordinasikan semua divisi yang ada di KPU agar pelaksanaan tugas teman-teman ini menjadi baik, menjadi lancar dan berkualitas, ya. Kemudian menandatangani, kemudian memimpin KPU ini ke dalam dan keluar
dan atas nama KPU. Ini tugas sebagai ketua KPU. Jadi seperti itu. Dalam menjalankan tugas kan Pak pasti ada tantangannya. Betul. Nah, apa saja sih Pak kalau boleh tahu tantangannya dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Nah, jadi menarik, Ca. Tantangan menjadi penyelenggara ya. Sebenarnya di penyelenggara ini yang menjadi menarik itu dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada hari kerja secara substansi, ya kan? Tidak ada hari kerja. Ya, jamnya juga bisa bekerja sampai dengan ini sering kita disebut dengan pasukan 2359 ya kan. 2359 Sampai tengah malam masih melayani peserta pemilu, peserta pemilihan. Jadi kan secara manusiawi kan kita itu kan jam tidur ya, jam segitu jam tidur. Tapi kita melaksanakan tugas, ya melaksanakan tugas seperti itu. Dan ini menjadi menarik dan menjadi tantangan tersendiri, ya kan. Setelah jam 2359 apakah selesai? Langsung istirahat kan tidak? Ya kita perlu menata administrasi yang sudah kita buat pada hari itu, ya kan. Kita menyusun, bisa saja kita pulangnya subuh, ya. Azan subuh berkumandang, kita buka pintu rumah. Ya seperti itu. Nah ini tantangan seperti ini. Jadi, nah bagaimana mengatasinya? Ini kan berkaitan dengan kekuatan fisik ya, kesehatan. Nah, kalau saya selain makan makanan yang baik, kemudian minuman, yang paling penting itu tambah lagi kopi. Ya, ngopinya ngopi sehat, jangan yang ini ya, yang berisiko. Apa tuh Pak? Kopi sehat Pak? Ya ada resepnya. Ada resepnya. Ada resepnya. Teman-teman mau kopi sehat, nah ini temui saya. Ada resep kopi sehat. Langsung hubungi Bapak ya. Iya. Jadi kalau nggak ngopi sehat kan kita bisa kena asam lambung kan. Ngantuk juga ya Pak. Iya. Jadi untuk kalau kita ngopi sehat, ya kita fisiknya kuat, ya. Rasa kantuk kita bisa kita kendalikan, itu seperti itu. Berarti tipsnya adalah jaga pola makan, istirahat juga, istirahat, sama satu yang paling penting kopi sehat. Jadi itu teman pemilih, kopi sehat. Bagi teman pemilih yang mau tahu kopi sehat bisa hubungi Pak Rayendra. Versi saya ya. Versi Pak Rayendra. Selanjutnya nih Pak. Ya. Di sekarang ini kan sudah tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan. Ya. Nah, banyak nih teman pemilih yang di rumah nih bingung nih, apakah KPU ini hanya bekerja di selama tahapan, ataukah kayak sekarang ini apa dia santai atau nggak ada kerjaan? Sebenarnya gimana itu Pak? Ya, jadi yang namanya tidak ada kerjaan di KPU itu tidak benar ya. Jadi walaupun setelah pelaksanaan pemilu dan pemilihan, tetap KPU ini melaksanakan tugas karena ada kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7 ya 2017 tentang pemilu. Di antaranya adalah melakukan pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran, kemudian pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan. Nah, jadi tetap melaksanakan tugas. Jadi ini kemarin kan kita sudah melaksanakan pleno terbuka, ya, menetapkan secara periodik data pemilih kita kemarin. Nah itu salah satu tugasnya. Kemudian tugas lain mengelola dan memelihara arsip KPU. Ini kan teman-teman sedang melaksanakan tugas membuat laporan, ya kan. Kemudian juga menyiapkan administratif yang dibutuhkan
berkaitan dengan kebutuhan lembaga eksternal. Nah, ini KPU harus menyiapkan semua yang dibutuhkan tersebut. Apa sih harapan Bapak terhadap pemilu yang akan datang nih? Ya, harapan saya terhadap pemilu ke depan ini semakin berkualitas ya. Tentu kualitas ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat. Kita berharap semakin ke depan partisipasi ini semakin membaik ya. Semakin lama partisipasi kita ini kan trennya meningkat ini. Nah, kemudian kalau tahun depan pemilu atau pemilihan lagi, kita mudah-mudahan terus naik presentasinya. Dan terakhir nih Pak, apa pesan singkat nih untuk teman pemilih yang ada di rumah, terkhususnya kaum muda, agar makin peduli terhadap demokrasi dan pemilu? Ya, jadi pemilu ini, ini kan menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, pemilu. Nah, karena di situ kan kita memilih pemimpin, ya kan, memilih pemimpin, presiden, ya kan, kemudian legislatif yang akan menelurkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Jadi disitulah ya lahirnya pemimpin, kemudian melahirkan kebijakan kan dari proses pemilu, ya, proses pemilihan. Nah, saya berharap kepada kaum muda, anak-anak muda, kita harus melek pemilu, ya, melek pemilu, karena selain makan dan minum, pemilu ini, pengetahuan dan kepedulian kita terhadap pemilu ini kebutuhan pokok juga menurut saya ini. Betul, Pak. Ya, karena tidak baik kalau kita ini cuek terhadap proses pemilu, karena itu tadi proses menelurkan kebijakan ini kan dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu lahir dari pemilu dan pemilihan. Seperti itu. Jadi intinya melek pemilu lah pemuda kita ini. Jangan cuek lah, acuh tak acuh, nggak mau tahu terhadap proses demokrasi. Gitu. Betul. Pembicaraan ini sangatlah bagus Bapak, cuman kayaknya waktu kita sudah mepet ini. Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di Ica-Ica Podcast KPU Kota Bengkulu. Semoga sehat terus. Terima kasih, Ca. Sehat juga untuk Caca. Amin. Untuk kita semua, semoga teman pemilih juga sehat-sehat. Oke, teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan tayangan spesial bersama Ketua KPU Kota Bengkulu. Ini sedikit informasi juga Bapak. Karena kita di kantor KPU Kota Bengkulu ini kan ada rumah pintar pemilu. Betul. Jadi untuk teman pemilih yang ada di rumah yang ingin belajar demokrasi, boleh datang langsung ke kantor KPU Kota Bengkulu. Nanti kita akan belajar bersama-sama, betul kan Bapak? Betul. Jadi kami tunggu kedatangannya teman pemilih. Jangan lupa like, comment, and share YouTube KPU Kota Bengkulu dan follow terus media sosial KPU Kota Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.